Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah praktikum jaringan komputer. Nah, kali ini kita akan masuk ke modul ke-9, yaitu klien dan server HTTP, DNS, dan FTP server. Nah, kali ini kita sudah diberikan sebuah topologi jaringan di mana sebuah klien akan bisa mengakses server DNS, server subdomain, dan server utama. Nah, server utama itu nanti berisi sebuah website utama dan juga akan diisi sebuah FTP server. Nah, subdomain isinya adalah website yang kedua atau sub dari website ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke praktikum mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul yang ke-9, yaitu jaringan klien server dengan layanan HTTP, DNS, dan FTP server. Nah, dari modul kita sudah bisa melihat topologi yang diberikan adalah seperti ini ya. Jadi ada beberapa jaringan, yaitu jaringan dari klien dan jaringan dari server, di mana si klien ini akan harus bisa mengakses layanan dari server utama dan subdomain. Nah, layanan server utama ini berisi dari website utama dan FTP, atau bisa nanti kirim file ya. Nah, untuk subdomain ini adalah website yang kedua atau sub website dari website utama ini. Nah, untuk server DNS itu sendiri digunakan untuk mengalihkan alamat IP dari server utama dan alamat IP dari subdomain agar nanti bisa diubah menjadi nama domain yang mudah diingat. Oke, lanjut. Untuk IP address yang diberikan adalah seperti tabel yang di bawah ini. Mungkin teman-teman bisa dilihat terlebih dahulu. Lanjut kita masuk ke konfigurasi IP address-nya ya. Nah, yang pertama kita config di router yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, pertama kita harus mengaktifkan router terlebih dahulu, kemudian masuk ke config modenya. Setelah itu kita masukkan interface-nya A0,0. Nah, untuk jaringan yang sebelah, untuk fast Ethernet 0,0 ini kita diberikan IP 192.168.1.0 dengan trafficnya 24. Berarti kita bisa ambil IP yang paling awal adalah 1.1. IP 1.1 dengan trafficnya 24, berarti subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan dengan cara ketik no shutdown. Kita keluarkan dari fast Ethernet 0,0, kita masuk ke interface yang FA1,0. FA1,0. Nah, untuk yang sebelah sini adalah IP 192.168.2.0 dengan subnet masknya sama seperti yang di sebelah sini. IP address 192.168.2.1. Karena tadi sudah diatur ya untuk gateway, berarti gateway dari PC ini adalah kan router fast Ethernet 0,0. Itu adalah host yang paling awal atau 192.168.1.1. Begitu pula dengan jaringan seterusnya. Gateway-nya adalah host yang paling awal. Dengan subnet masknya adalah sama. Jangan lupa no shutdown agar kabelnya itu nyala. Kemudian kita keluar masuk ke interface serial 2,0. SE 2,0. Nah, untuk yang serial ini hanya itu 10.10.10.0. Berarti kita ambil ini 10.1.
Untuk yang sebelahnya 10.2. IP address 10.10.10.1 dengan subnet masknya sama. Jangan lupa no shutdown. Nah, setelah kita setting IP di router yang pertama, kita lanjut setting router di router yang kedua. Nah, router yang kedua ini untuk serial yang 2,0 itu sama ya seperti yang tadi, sama seperti yang router yang sebelah kiri itu SE 2,0 itu 10.10.10.0. Kita aktifkan terlebih dahulu, masuk ke config mode, pilih interface SE 2,0. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.2. Karena yang sebelah kiri tadi kan 10.1. Berarti ini bisa pakai 10.2. Yang subnet masknya sama. Jangan lupa aktifkan kabelnya. Kita keluar, masuk ke interface 1,0. Interface maksudnya fast Ethernet 0,0. Interface FA 0,0. Masukkan IP-nya, IP address 192.168.3.1 dengan subnet masknya sama 255.255.255.0. Jangan lupa aktifkan ininya, kabelnya, no shutdown. Nah, setelah kita setting IP di router, semua router kita setting IP di PC. Nah, untuk di PC ini kita bisa urutkan ya, karena ini keduanya 1.1, berarti ini bisa 1.2, dan ini 1.3. 192.168.1.3.12. Gateway-nya adalah 1.1. Nah, untuk DNS server kita bisa isi dengan alamat IP yang IP dari server DNS. Karena nanti ini kita setting 192.168.2.2 yang di server DNS ini, maka kita bisa masukkan ke DNS server yang ada di PC. Berarti 2.2. Kemudian yang PC ini juga sama, hanya itu 1.3, gateway-nya sama 1.1, dan DNS servernya itu sama juga 2.2. Nah, untuk DNS server kita kan tadi sudah bilang ya, kalau ini nanti bakal isi 192.168.2.2. DNS-nya sama dan gateway-nya adalah 2.1. Untuk server dari subdomain itu sendiri, kita bisa isi dengan alamat IP 3.2 dan alamat server utama 3.3. 3.2 gateway-nya adalah 3.1. Dan server utamanya adalah 3.3. 3.3 subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya adalah 192.168.3.1. Nah, setelah kita konfigurasi semua IP address di jaringan ini, kita bisa langsung melakukan routing OSPF ya. Jadi routing OSPF itu kan kita nanti masukkan network dari jaringan yang terhubung langsung dengan router, setiap masing-masing router. Nah, dari tabel tadi kan sudah
sudah dibuat bahwa kita menggunakan routing OSPF areanya 0 dan proses ID-nya adalah 10. Nah, kita coba masuk ke ini. Nah, kita keluarkan ini, jangan masuk ke interface. Nah, untuk config routingnya kita bisa melakukan dengan cara pertama kita ini dulu ya, masuk ke router OSPF, proses ID-nya 10. Kita masukkan network, wildcard, dan areanya. Networknya kita bisa mulai dari yang router ini kan yang terhubung langsung dengan ini kan 1.0, 2.0, dan 10.0. Kita bisa masukkan 192 network 192 168 1.0 dengan wildcard-nya adalah wildcard itu kan kebalikan dari netpass-nya. Berarti kalau ini kan 255 255 255.0 berarti kebalikannya adalah 0.0.0.255 dan areanya adalah area 0 yang sudah ditentukan tadi. Kemudian network yang selanjutnya adalah 2.0 dengan wildcard dan areanya itu sama. Network selanjutnya adalah penghubung ya. Router ini router yang sebelah kiri dengan router yang sebelah kanan. Berarti ini 10.10.0. Keluar. Nah, kita coba cek ya apakah sudah terhubung atau belum config kita dengan cara show IP route. Bentar, ini harus masuk ke mode ini. Show IP route. Nah, kalau statusnya sudah ini connected berarti sudah terhubung ya. Berarti kita bisa lanjut ke routing router yang sebelah kanan. Nah, karena router yang sebelah kanan itu kan cuman sedikit ya. Networknya ada 2. Nah, jadi kita masuk ke mode CLI-nya. Kita masuk ke ini router config-nya. Router OSPF, ID-nya 10. Kita masukkan networknya. Misalkan yang pertama ini yang 10.0. Berarti 110.10.10.0 spasi wildcard-nya itu kan sama semuanya. Karena prefix-nya itu kan semua dari jaringan ini kan sama. Prefix-nya 24. 0.0.0.255 dengan areanya adalah 0. Yang kedua adalah network yang sebelah ini ya. 3.0. Network 192.168.3.0 dan area yang sama. Kita keluar dari mode config ya. Coba kita cek apakah sudah berjalan atau belum routing kita dengan cara show IP route. Kalau statusnya sudah connected berarti sudah terhubung. Oke, kita langsung coba. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk setting dari HTTP. Nah, untuk setting dari HTTP itu kita masuk ke yang pertama kita masuk ke server utama. Kita pilih service. Nah, kita pilih HTTP. Kita pastikan ini sudah on semua ya. Nah, kalau sudah on begini berarti kita coba ubah isi dari index.html. Nah, index.html itu kan biasanya kan isinya itu kayak halaman utama dari sebuah website ya. Nah, misalkan kita ubah ya judulnya, misalkan ini jadi latihan praktikum jaringan komputer. Latihan praktikum jaringan komputer DNS, FTP, dan HTTP.
Kemudian ini kan judulnya sudah, kita ganti ini isinya dengan selamat Anda telah berhasil membangun HTTP dan DNS server. Kemudian jangan lupa kita klik save. Nah, setelah tersimpan, kita keluar dan masuk ke server DNS. Nah, seperti yang dari awal saya sudah bilang, jadi server DNS itu fungsinya itu untuk mengalihkan alamat IP untuk menjadi nama domain yang mudah diingat. Nah, kita pilih ke DNS, kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita mau setting yang DNS server utama, kita masukkan alamat IP server utama. Tadi kan sebentar, kita isi namanya dulu. Namanya adalah jarcom.it-telkom-pwt.ac.id. Tipenya jangan diubah ya, record. Dan alamat IP-nya adalah 192.168.3.3. Nah, kemudian kita pilih save. Ini kita pilih add terlebih dahulu. Setelah kita add, kita kembali dan kita jangan lupa ya, kita setting HTTP di subdomain. Nah, karena ini kan misalkan website utama, misalkan ini website kampus ya, it-telkom.pwt.ac.id. Nah, ini misal kita website FIF gitu. Nah, kita pilih service, kita pilih HTTP, kita aktifkan, dan index HTML kita ubah. Ini adalah diganti dengan latihan praktikum jaringan komputer. Latihan praktikum jaringan komputer. Nah, isinya kita bedakan ya dengan yang tadi. Kita ganti menjadi selamat Anda telah berhasil membangun HTTP dengan alamat subdomain. Alamat subdomain, kita pilih save. Nah, jangan lupa ya, kita ingat-ingat IP-nya 3.2. Kita akan alihkan IP ini untuk menjadi nama domain di server DNS. Kita pilih service, terus DNS, terus kita isi ya. Ini kan tadi kan ini yang pertama tadi kan jarcom, berarti kita yang ini adalah FTI. Coba subnya adalah FTI ke jarcom min.pwt.ac.id dengan alamat IP-nya itu 3.2. Kita tambahkan. Nah, setelah itu berhasil, setelah kita tambahkan ya, kita cek ya, IP-nya kan tadi kan ini. Kita cek apakah ini tuh sudah benar atau belum yang tadi dari awal kita setting. Kan 2.2. DNS servernya sudah benar ya, 2.2. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan setting ya, setting dari FTP. Setelah kita setting DNS, FTP, kita terakhir adalah untuk melakukan setting di FTP. Nah, FTP ini kita aturnya di server utama. Kita masuk ke service, kemudian kita pilih FTP, kita aktifkan. Kemudian untuk
kita username-nya adalah jarcom, misalkan jarcom 1, yang username jarcom 1. Aksesnya kita pilih semuanya atau akses penuh ya, delete, list. Kita tambahkan. Kemudian untuk username yang kedua adalah jarcom 2 dan passwordnya adalah jarcom 2 dengan hak akses penuh semuanya, write, delete, rename, dan list. Tambahkan. Nah, setelah kita berhasil setting FTP, DNS, dan HTTP, kita coba melakukan pengujian. Nah, untuk pengujian kita terlebih dahulu untuk menguji jaringan ini apakah sudah saling terhubung atau belum. Baru kita menguji layanan dari DNS, server utama, dan FTP-nya. Kita coba melakukan kirim pesan dari PC ke server DNS. Ini sudah berhasil. Yang kedua, kita coba dari PC ke server subdomain. Kita coba berkati, sudah berhasil. Kita coba kirim pesan ke server utama. Nah, sudah berhasil semuanya ya. Nah, pengujian dari klien ke server juga bisa dilakukan menggunakan ping ataupun seperti saya tadi ya, kirim pesan. Sebenarnya itu sama saja, cuma lebih simpelnya pakai kirim pesan. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk melakukan pengujian website dari domain dan subdomain. Maksudnya website dari server utama dan website dari subdomain. Nah, ini kan tadi kan alamatnya kan ini ya, DNS. Ini alamat ini. Coba buka di browsernya di PC 0. Nah, coba kita masukkan alamat ininya ya, websitenya. Nah, jika ini sesuai yang ada di isi di server utama, berarti sudah berhasil. Nah, maaf ya, mungkin tadi karena dari salah ini ya, pengaturan ini karena kurang lengkap ini ya. Ini kan FTI Jarcom kurang, berarti kurang IT Telkomnya, berarti kurang. Kita coba ganti lagi. Kita hapus terlebih dahulu. Ini yang subdomain ya. Berarti ini fti.jarcom. IP-nya adalah 192.168.3.2. Kita tambahkan. Kita ingat-ingat ya alamatnya. Dan kita coba cek di PC yang ini, PC 1 atau PC yang 0, sama saja sih sebenarnya. Nah, setelah tampilannya adalah alamat subdomain, berarti isinya itu sudah sesuai ya. Dari subdomain ini berarti ini sesuai isi kontennya. Ini kan alamat subdomain, berarti yang ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengujian HTTP dan DNS servernya juga sudah berhasil, kita coba melakukan pengujian di FTP-nya. Nah, tadi kan kita kan sudah ini membuat username-nya. Berarti kita terlebih dahulu untuk mengakses FTP-nya dari PC. Oke, setelah kita mengecek tadi ya, config yang tadi, config DNS, subdomain, dan server utama, kita coba melakukan kirim file dari PC 0 ke PC 1. Mula-mula kita buka PC 0, kita pilih ini desktop, pilih text editor, kita buat file ya, misalkan halo, ini dari PC 0 dengan IP 192.168.1.2.
Kemudian kita simpan dengan cara Ctrl S dengan nama latihan nama jarcom21 dot, jangan lupa ekstensinya .txt. Kita copy aja ini namanya ya. Kemudian kita simpan, klik OK. Kemudian keluar. Kemudian kita untuk melakukan kirim file berarti kita harus melakukan upload file dari PC 0 ke PC server utama atau FTP yang teraktifkan di server utama. Dengan cara ini ya. Pertama kita menghubungkan dulu ke FTP-nya dengan cara FTP. Server pertama itu kan ini 192.168.3.3. Kemudian username-nya jarcom1, passwordnya jarcom1. Kemudian untuk melakukan upload file, kita cukup ketik put spasi namanya. Tadi kan namanya kan udah kita copy ya. Nah, ini jarcom21.txt. Nah, jika muncul transfer complete seperti ini, maka upload file sudah berhasil. Selanjutnya kita ingin mengunduh file dari server ini yang sudah ada FTP-nya ke PC 1 dengan cara kita masuk command prompt, kita masuk ke FTP-nya terlebih dahulu, FTP 192.168.3.3. Username-nya kita bisa pakai jarcom2, passwordnya jarcom2. Nah, setelah kita udah masuk login ya, kita ingin mengunduh file tadi ya, ini jarcom21.txt dengan cara get jarcom21.txt, kemudian enter. Nah, jika transfer complete seperti ini berarti kita sudah mengunduh file dari FTP server ke PC 1. Untuk mengecek hasilnya kita bisa buka di FTP service. Nah ini kan sudah muncul ya jarcom21.txt. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran dari praktikum dari modul 9 ini. Apabila teman-teman masih ada yang bingung atau perlu ditanyakan, bisa ditanyakan kepada asisten praktikum masing-masing kelas. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.